Terbongkar, Israel tak mampu berperang dalam dua front di Gaza dan juga Lebanon, malah pilih menyerah. Hezbollah have massive Iranian backing. They've been fortifying themselves and building their force since 2006 with advanced projectiles that can arrive all the way to Tel Aviv. Israel dikabarkan sedang menyiapkan dua front perang, satu sisi di Gaza dengan pejuang Hamas, sisi lainnya ada di Lebanon melawan pejuang Hizbullah. Lalu mampukah Israel menghadapi dua pejuang Islam dalam perang tersebut? Jawabannya tidak. Saat Israel menghadapi serangan di sepanjang perbatasannya dengan Lebanon, Mahjub Zuhairi dari Universitas Qatar mengatakan kepada Al Jazeera, meskipun militer Israel mengatakan mereka mampu menangani serangan dari berbagai lini, mereka tidak mungkin mampu melakukannya dalam jangka panjang. Ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi perbatasan Gaza, dia mengatakan bahwa kami Israel siap berperang selama 3 minggu lagi. Jadi jika hal ini terjadi, mereka akan menghadapi serangan dan juga pergerakan di sepanjang perbatasan mereka selama 3 minggu ke depan. Saya tidak yakin menangani hal ini dalam jangka waktu lama adalah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, kata Zuhairi. Kemudian menurut sumber Hizbullah, serangan dilancarkan ke arah desa Sutla di sisi perbatasan Israel. Media Israel melaporkan adanya korban jiwa. Pembalasan Israel menyusul menargetkan beberapa desa di sisi perbatasan Lebanon. Sebuah pola mulai muncul, Hizbullah terutama menyerang pertanian Sheba, sebuah wilayah yang disengketakan. Namun ketika mereka membalas serangan Israel, mereka menargetkan wilayah di dalam wilayah Israel. Israel mungkin tidak lagi berperang hanya di dua front. Tampaknya front ketiga sedang terjadi. Roket diluncurkan ke arah Israel dari Suriah kemarin, mendorong Israel untuk menyerang bandara Aleppo di Suriah. Maka dari itu, jelas sudah jika perang makin meluas. Mengerikan, kilatan misil berseliweran di langit Gaza, Amerika Serikat ikut campur kirim kapal perang ke Israel. Perang antara kelompok Islam Palestina Hamas dengan Israel makin meningkat di jalur Gaza. Kedua kubu saling berbalas serangan pada hari Minggu yang dimulai hari Sabtu. Dari sejumlah foto-foto maupun video yang dirilis Al Jazeera di akun Instagramnya, tampak kilatan misil berseliweran di langit Gaza. Suara dentuman keras terdengar pagi, siang, dan malam. Dalam satu video yang diunggah di akun Instagram Al Jazeera, seorang reporter televisi perempuan tengah melakukan siaran live, namun mendadak gedung tinggi yang ada di bagian belakang tiba-tiba dihantam roket. Sontak sang reporter pertempuran itu bergegas lari sembari berteriak ketakutan. Eskalasi antara Hamas dan juga Israel memang makin meningkat. Apalagi Hamas kini tak sendirian. Mereka mendapat dukungan dari kelompok Hizbullah di Lebanon. Pada hari Minggu kemarin, Hizbullah juga membombardir wilayah Israel dengan roket dan juga peluru kendali. Masih dikutip dari Al Jazeera pada Minggu, rentetan serangan dari Hamas dan Hizbullah telah menelan ratusan korban jiwa di kubu Israel. Diklaim korban dari warga Israel mencapai hampir 1000-an orang dan diperkirakan bisa terus bertambah seiring memanasnya konflik. Hal itu dikatakan oleh Ron Reynolds Al Jazeera. Laporan terbaru 600 orang dihabisi sejauh ini di Israel akan sangat mengerikan bagi warga Israel, dan ini rupanya menjadi balasan bagi Israel yang terus-menerus menyerang Palestina dan juga para sipilnya.
Reynolds yang melaporkan dari Israel Selatan sekitar 10 km dari pagar Israel Gaza mengatakan bahwa militer Israel belum berhasil mengusir para pejuang Hamas dari beberapa kota dan desa di Israel Selatan. Mengutip dari Reuters, militer Israel menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan kembali kendali atas titik-titik wilayah yang disusupi oleh Palestina, namun sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pertempuran. Di Gaza, juru bicara Hamas Abdel Latif Al-Qannou mengatakan bahwa serangan tersebut adalah untuk membela rakyat Palestina. Adapun pihaknya akan terus melakukan serangan roket dan masih melakukan operasi di balik garis pertahanan. Serangan tersebut merupakan serangan terbesar dan paling mematikan ke Israel sejak Mesir dan juga Suriah melancarkan serangan mendadak dalam upaya merebut kembali wilayah yang hilang dalam perang Yom Kippur 50 tahun yang lalu. Amerika Serikat ikut campur. Di sisi lain, Amerika Serikat mulai ikut campur dalam perang antara Hamas Hizbullah dengan Israel. Washington dilaporkan mengirim kapal induk, 6 kapal perang dan sejumlah jet tempur canggih di Mediterania Timur untuk membantu militer Zionis. Selain Amerika, Inggris juga ikut membela Israel. Serangan besar-besaran Hamas yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa tak hanya mengejutkan Israel, tapi juga para sekutu Barat. Tindakan Amerika Serikat dan Inggris meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut, di mana para pejabat intelijen Iran dituduh merencanakan serangan mendadak Hamas terhadap Israel. Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih, Presiden Joe Biden mengatakan, dalam pemerintahan saya, dukungan terhadap keamanan Israel sangat kuat dan juga tak tergoyahkan. Kami akan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan warganya dan mereka dapat terus membela diri, ujar Joe Biden seperti dikutip dari The Telegraph. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengutuk serangan Hamas sebagai aksi yang telah menghabisi ribuan orang. Sunak mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Inggris siap memberikan dukungan diplomatik ataupun keamanan saat dia mengadakan panggilan telepon dengan Jerman, Prancis, dan juga Amerika Serikat.